Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Kembali saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Allah, bagaimana Tuhan memberkati kita, dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami, yang terus memberkati kami, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu hari ini boleh membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki gaya hidup bersyukur, dan gaya hidup bersyukur itu mewarnai terus kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengawali renungan pada pagi ini dengan sebuah ungkapan begini. Bahwa mengucap syukur seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Dengan kata lain saudara, mengucap syukur haruslah selalu mewarnai hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, tentu saja ada banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Tetapi yang pasti saudara, semakin seseorang beriman kepada Kristus, semakin ia mengucap syukur. Sekali lagi saudara, semakin seseorang beriman kepada Kristus, semakin ia akan mengucap syukur. Tidak hanya mengucap syukur karena hal-hal besar, atau mengucap syukur karena mengalami hal-hal seperti yang diharapkan atau diingini, tetapi juga mengucap syukur ketika mengalami sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Memang hal ini tidak mudah saudara, tidak segampang yang kita ucapkan. Tetapi paling tidak Rasul Paulus telah memberikan satu teladan kepada kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus nggak salah tulis saudara. Dan Paulus menuliskan dengan jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apa rahasia kekuatan Paulus, saudara? Sehingga dia mampu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, bahkan dalam segala bentuk kemunduran ataupun penderitaan yang dia alami. Jawabannya tidak lain adalah karena Paulus tahu betul. Paulus tahu benar bahwa ia sudah mengalami hal luar biasa dalam hidupnya, yaitu penebusan Yesus Kristus atas hidupnya. Hidupnya yang penuh dengan dosa, yang seharusnya berujung kepada kematian kekal, telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Bagi Paulus, apakah yang lebih wah? Adakah yang lebih besar dari hal itu? Tidak ada. Karena itu saudara, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa mengucap syukur seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Mengucap syukur dalam segala hal seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang saudara bisa baca di rumah, Mazmur 67 ayat 1-8. Pemazmur juga sangat menekankan tentang mengucap syukur. Ada sebanyak 4 kali disebutkan di dalam Mazmur 67 ini agar kita mengucap syukur. Dan rupanya pemazmur sangat mengenal Allah. Bagi pemazmur, Tuhan itu sangat baik. Bagi pemazmur, Tuhan itu mengasihi. Dan bagi pemazmur, Tuhan itu yang memberkati umatnya. Maka di dalam ayat yang ke-7 pemazmur mengatakan, tanah telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Karena itu sangatlah keterlaluan saudara, jika kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tidak mau dan tidak mengucap syukur. Tetapi yang juga perlu kita renungkan sekarang adalah, apakah ketika kita membuat kegiatan atau kebaktian ataupun itu dalam rangka ucapan syukur, apakah kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati arti daripada mengucap syukur itu sendiri? Saudara, saya mau mengatakan begini, bahwa makna dari mengucap syukur bukan supaya kita dilihat lebih rohani,
ketimbang orang lain. Saya tidak menganjurkan kita mengucap syukur karena supaya kita dilihat lebih wah daripada orang lain. Tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengadakan ibadah syukur ini, saudara, dengan satu tujuan, kita mengakui bahwa kita boleh ada sampai detik ini. Kita boleh menikmati semua berkat Tuhan. Kita sudah memiliki segala sesuatu. Kita memiliki apa, ini dan itu, saudara. Semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, saudara. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mengetahui dan kita menyadari itu semua, maka saudara, kita akan dapat mengucap syukur dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, kita akan memiliki gaya hidup bersyukur. Tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang arogan, karena kita tahu bahwa apa yang ada pada kita, yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita nikmati sampai hari ini, semua adalah berasal dari Tuhan. Mari saudara, hari ini, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal apa yang kita alami. Mengucap syukur menjadi gaya hidup kita. Dan mengucap syukur menjadi warna di dalam kehidupan kita. Saya akan menutup dengan sebuah kalimat begini. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan menikmati berkat dan berkat Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena apa? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami belajar untuk mengucap syukur. Seperti Rasul Paulus yang ajarkan mengucap syukur dalam segala hal, kami pun mau belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang kami alami. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Kami mau belajar untuk bersyukur. Dan biarlah bersyukur itu menjadi gaya hidup kami dan mewarnai terus hidup kami sebagai orang-orang percaya. Sehingga kami mampu mengalami akan berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan hari ini setiap pribadi, setiap rekan-rekan jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Dan biarlah kami terus dimotivasi setiap hari kami mengawali hari kami dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus kembangkan hidup dengan gaya hidup bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.